Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi taala, bahwa kita duduk di majelis ilmuddin ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal khuludu war ru'yatu lillahi ta'ala fil jannati wa tu'minu bil malaikatillahi ta'ala wal khuludu lan abadi war ru'yatu lan ningali lillahi maring Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah fil jannati ing dalem swarga. Wa tu'minu lan iman sapa sira bi malaikatillahi kelawan pira-pira malaikate Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, kita masih membahas tentang beberapa hal yang wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini adanya, karena perkara-perkara tersebut telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang adanya di dalam Al-Quranul Karim. Sebab di antara keimanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meyakini bahwa Nabi itu benar dalam semua yang disampaikannya. Semua yang keluar dari mulut mulia Rasulullah adalah kebenaran, karena ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah nanti akan terjadi pada hari kiamat telah kita sebutkan sebagian besarnya. Sekarang bagian yang terakhir dari peristiwa yang wajib kita imani ada pada hari kiamat, yaitu al-khuludu war ru'yatu lillahi ta'ala fil jannati. Yang pertama adalah abadi, bahwa penduduk surga itu abadi di dalam surga, dan penduduk neraka itu abadi di dalam neraka. Nah, sekilas beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang permasalahan ini. Pada pagi hari ini akan kita bahas lebih rinci dari sebelumnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat, berijma, berkonsensus bahwasanya surga itu abadi, penduduk surga itu abadi di dalamnya. Neraka itu abadi, penduduk neraka itu abadi di dalamnya. Ini adalah ijma. Kesepakatan seluruh umat Islam. Semua umat Islam meyakini itu. Yang tidak meyakini keyakinan tersebut adalah kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah adalah kelompok yang didirikan oleh seorang namanya Jaham bin Safwan. Ini meyakini bahwa surga itu tidak abadi, neraka itu juga tidak abadi. Ini keyakinan apa? Keyakinan Jahmiyah.
Kemudian ada seorang tokoh mujassimah, panutan dari kelompok Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini meyakini separuh dari keyakinan Jahm bin Safwan. Kalau Jahm bin Safwan itu mengatakan neraka dan surga itu akan punah, akan berakhir. Kalau Ibnu Taimiyah itu meyakini hanya neraka yang punah, penduduknya akan keluar dari neraka, sementara surga itu akan abadi. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, perlu untuk kita tegaskan bahwa adanya ijma dari seluruh umat Islam bahwa neraka itu abadi, surga itu adalah abadi, itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak, dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang jumlahnya juga sangat banyak, sehingga kemudian muncul ijma ini. Karena memang sudah sharih di dalam Al-Quran menegaskan tentang keabadian surga dan keabadian neraka. Maka kalau ada orang yang kemudian meyakini sebaliknya, meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak abadi, akan punah, maka keyakinan ini berarti bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan seluruh itu. Maka sama sekali tidak boleh seseorang itu meyakini keyakinan yang mengatakan bahwa surga akan punah atau neraka akan punah atau dua-duanya akan punah. Itu keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang dari kebenaran. Di dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang menjelaskan tentang keabadian Al-Quran. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Itu diantaranya. Dikatakan di sana bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka abadi di dalamnya selamanya, khalidina fiha abada. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Di sini dalam ayat ini tidak dijelaskan ya secara spesifik tentang keabadian daripada surga. Tetapi dalam ayat yang pertama tadi yang kita sebutkan, secara nyata disebutkan di sana khalidina fiha abada, bahwa para penduduk surga itu abadi di dalam surga. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keabadian neraka dan penduduknya itu dijelaskan oleh banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira.
Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan untuk orang kafir neraka, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya, abada, selamanya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak mendapati orang yang bisa menolong mereka. Ini ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa neraka itu abadi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi ditegaskan oleh Allah, wa ma hum bikharijina minha, tetapi mereka tidak akan keluar dari neraka. Kalau pengen keluar, mereka memang pengen keluar, namanya mereka diazab di dalam neraka. Tetapi apa? Wa ma hum bikharijina minha, mereka tidak akan keluar dari neraka. Ditegaskan lagi, walahum azabum muqim, bagi mereka azab yang abadi, azab yang muqim, yang selama-lamanya di dalam neraka. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain bunyinya mirip seperti ayat ini, tetapi bunyinya sedikit berbeda. Allah berfirman, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Allah bahwasanya mereka orang-orang kafir itu tidak keluar dari neraka. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu memang ada ayat-ayat yang mengindikasikan seolah-olah neraka itu tidak abadi. Jadi ada ayat yang mengindikasikan seolah-olah neraka itu tidak abadi. Ini ayat yang mutasyabihat. Dalam memahami hal ini, maka kita harus berpegang kepada satu prinsip, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling menguatkan, saling menjelaskan, tidak saling kontradiksi, tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Ini kaidah. Ini kaidah penting yang harus kita pegang ketika kita memahami ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi. Kaidah yang sangat penting untuk dipahami, untuk dipegang ketika kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling menguatkan, saling menjelaskan, saling menafsirkan, bukan saling kontradiksi, bukan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Maka jika kemudian ditemukan ayat yang seolah-olah menunjukkan kebalikan dari ayat yang lain, maka di sini harus dipahami secara benar, jangan sampai dipahami dengan pemahaman yang bertabrakan dengan ayat yang lain. Bahwa neraka itu abadi, itu sudah dijelaskan oleh sekitar 60 ayat Al-Quran. 60 ayat Al-Quran, bukan satu ayat Al-Quran. Dan seluruhnya, sebagian besar daripada ayat-ayat tersebut itu sharih, ayat yang tidak memerlukan takwil, sudah jelas dilalahnya, petunjuknya bahwa neraka itu akan abadi. Bahkan juga didukung oleh hadis-hadis Nabi seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa pada hari kiamat setelah penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka kematian kemudian
dirubah wujud menjadi seekor domba, kemudian disembelih sebagai simbol bahwa kematian sudah tidak ada lagi. Kematian sudah mati, kematian sudah tidak ada lagi, dan diserukan kepada penduduk surga, khuludun la maut. Nah, kemudian diserukan kepada penduduk neraka, khuludun la maut. Ini juga mendukung ayat, sekian banyak ayat, sekitar 60 ayat yang menegaskan tentang keabadian surga dan keabadian neraka dan keabadian penduduk neraka. Nah, maka jika kemudian muncul ayat-ayat tertentu yang mengindikasikan seolah-olah ayat itu bertentangan dengan ayat-ayat ini, maka kita harus memahaminya dengan benar dengan merujuk kepada pemahaman para ulama, karena ayat-ayat Al-Quran tidak mungkin bertabrakan. Nah, karena ayat Al-Quran tidak mungkin bertabrakan. Kenapa tidak mungkin bertabrakan? Kenapa ayat Al-Quran tidak mungkin kontradiksi satu dengan yang lain? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamun nas. Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia, maka bisa pagi dele, sore tempe bertabrakan, atau pagi tahu, sore tempe atau dele dan sebagainya. Itu bisa. Itu apa namanya? Perkataan manusia. Kenapa? Karena manusia dia tidak mengetahui segala sesuatu. Dia tidak mengetahui segala sesuatu. Semakin orang itu bodoh, maka semakin ucapannya sulit dipahami dan sulit dibuat sebagai pegangan. Kenapa? Karena ucapan-ucapannya itu banyak yang kontradiksi satu dengan yang lain. Sebagian terkadang kita mendengarkan ada orang berceramah, atau terkadang kita sedang mendengarkan teman kita berbicara. Tetapi semakin lama dia bicara, semakin gak paham kita dengan apa yang dia katakan. Semakin dia jelaskan, semakin tidak jelas. Ada orang yang seperti itu. Semakin dia menjelaskan, semakin tidak jelas. Kenapa? Karena ucapan-ucapan depan dan belakang itu tabrakan satu dengan yang lain. Tadi bilang begini, sekarang bilang begini, sehingga yang mendengar itu tidak paham dengan apa yang dikatakannya. Kenapa? Ada kontradiksi, ada tabrakan-tabrakan dalam ucapan karena kebodohannya. Tetapi jika kita mendengarkan orang yang alim, maka kita akan mengetahui ucapan-ucapannya itu runtut, satu dengan yang lain, tidak saling bertabrakan, sehingga mudah untuk dipahami oleh orang yang mendengarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu alimun bikulli syai'. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi selamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya secara rinci. Maka tidak mungkin kalam Allah bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat yang dijadikan landasan oleh Ibnu Taimiyah, panutan kelompok Wahabi, untuk mengatakan bahwa neraka itu akan punah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, labithina fiha ahqaba.
labithina fiha ahqaba. Mereka orang-orang kafir tinggal di dalam neraka ahqaba. Di sini lafadz ahqaba itu adalah jamak taksir yang mengikuti wazan jamak taksir jam'ul qillah. Jam'ul qillah. Jam'ul qillah itu dalam bahasa Arab, ini sekilas saja dalam bahasa Arab, itu pada umumnya untuk menunjukkan sesuatu yang bilangannya antara 3 sampai 10. Itu namanya jamak qillah. Kan ada mufrad menunjukkan arti 1, kemudian musanna atau tasniyah menunjukkan arti 2. Nah, kemudian ada yang menunjukkan arti banyak, namanya jamak. Nah, jamak itu ada jam'ul qillah, ada jam'ul kasrah. Jam'ul qillah itu yang menunjukkan bilangan antara 3 sampai 10. Umumnya seperti itu. Sementara jam'ul kasrah itu yang 10 ke atas sampai tidak bilangan seterusnya. Itu adalah jam'ul kasrah. Lafadz ahqaba itu mengikuti atau namanya wazan jamak taksir yang tergolong sebagai jam'ul qillah, yang maknanya itu antara 3 sampai 10, pada umumnya seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan alasan ini kemudian Ibnu Taimiyah dan sebagian orang yang menyimpang, yang mengikuti Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa neraka itu tidak akan abadi. Hukbun itu artinya 80 tahun. Ahqaba itu berarti 80 tahun maksimal kali 10, berarti 800 tahun. 80 tahun selesai, tambah 80 tahun lagi, selesai tambah 80 tahun lagi, selesai tambah 80 tahun lagi, selesai tambah 80 tahun lagi, sampai 10 karena jam'ul qillah. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah neraka itu umurnya 80 tahun kali 10, berarti 800 tahun saja. Setelah itu neraka itu akan punah. Ini menurut siapa? Ibnu Taimiyah berdasarkan ayat ini. Bagaimana kita menjawab? Pertama, Al-Quran tidak mungkin saling bertabrakan. Yang tadi sudah jelas mengatakan khalidina fiha abada wa ma hum bikharijina minha. Sudah jelas. Hadis sudah menegaskan khuludun la maut, khuludun la maut, sudah jelas. Maka kemudian kok ditemukan ayat semacam ini, labithina fiha ahqaba. Kita katakan Al-Quran gak mungkin saling bertabrakan. Kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Nah, ternyata para ulama menafsirkan ayat ini bahwa ahqaba meskipun sighahnya, bentuknya itu adalah jam'ul qillah, tetapi dalam masalah ini itu maknanya adalah jam'ul kasrah. Bahwa terkadang, ini juga disebutkan dalam Alfiyah Ibnu Malik dalam Nahwu, disebutkan kaidah itu, bahwa terkadang jam'ul qillah itu bimakna jam'il kasrah, memiliki makna jam'ul kasrah. Yang biasa dicontohkan selain ahqaba dalam ayat labithina fiha ahqaba adalah dalam ayat yang lain wa arjulakum ilal ka'bain idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi.
wa arjulakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Termasuk mata kakinya juga dibasuh. Nah, di sini dikatakan wa arjulakum, arjul itu juga jam'ul qillah. Arjul itu juga jam'ul qillah. Tetapi arjul dalam ayat ini itu maknanya adalah jam'ul kasrah. Kenapa? Karena yang wajib dibasuh dalam wudhu itu bukan hanya kaki 10 orang saja, tapi semua umat Islam yang berwudhu maka kakinya harus dibasuh. Berarti kan tidak terbatas 10, lebih dari 10, semua umat Islam ribuan bahkan jutaan kalau wudhu maka kakinya harus dibasuh sampai ke 2 mata kaki. Nah, mata kaki juga harus dibasuh. Ai ma'al ka'bain. Nah, berarti arjul di sini meskipun sighatnya itu adalah jam'ul qillah, tetapi maknanya adalah jam'ul kasrah. Nah, demikian juga lafadz ahqaba dalam ayat labithina fiha ahqaba, di sini juga maknanya adalah jam'ul kasrah. Nah, menunjukkan arti lebih dari 10 sampai ke atas. Nah, labithina fiha ahqaba artinya bahwa orang-orang kafir itu akan berada di dalam neraka hukban ba'da hukbin, artinya 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun sampai tidak ada akhirnya. Selaras dengan ayat khalidina fiha khalidina fiha abada wa ma hum bi kharijina minan nar. Selaras dengan ayat tersebut. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali untuk ditegaskan karena kalau tidak seseorang itu kemudian ngawur di dalam memahami Al-Qur'an. Yang sangat penting untuk kita pegangi adalah bahwa kita ini bukan seorang mufassir. Ini sebagai tambahan wawasan. Bahwa kita ini bukan seorang mufassir, bukan seorang ahli tafsir. Karena mufassir itu ada syarat-syaratnya yang kita tidak bisa memenuhinya. Bukan berarti kita semuanya tidak bisa memenuhinya, tetapi faktanya sekarang kita belum bisa memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Seorang mufassir itu dia harus menguasai banyak ilmu. Misalnya bahasa Arab harus mendalam, bukan hanya tahunya cuman masmuka kaifa haluka, misalnya cuman seperti itu. Tetapi bahasa Arab itu meliputi mufradat, meliputi nahwu, meliputi saraf, meliputi balaghah yang terdiri dari bayan, ma'ani, badi' misalnya. Dan masih banyak yang lain. Selain mufradat, satu kosakata dalam bahasa Arab saja itu bisa memiliki sangat banyak makna. Satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki 15 makna. Bisa memiliki berapa? 50 makna, satu kata saja. Kalau kita cuma tahunya satu makna, bagaimana kemudian kita menafsirkan Al-Quran? Sementara satu kata dalam bahasa Arab bisa mengandung lebih dari 15 makna. Seperti kata istawa misalnya, itu 15 arti. Orang Arab mengatakan istawa al-qamar, itu beda dengan orang Arab mengatakan istawat al-faqihah. Sama-sama istawanya, tapi maknanya berbeda. Itu satu contoh. Itu masih bahasa Arab. Belum lagi kita harus tahu asbabun nuzul.
Belum lagi kita harus tahu hadis, mustalah, asbabul wurud. Karena hadis menjelaskan Al-Quran, maka kita harus hafal ratusan ribu hadis untuk bisa memahami Al-Quran. Belum lagi ilmu nasikh wal mansukh, belum lagi tentang al-am wal khas, belum lagi tentang al-mutlaq wal muqayyad. Intinya kita bukan mufassir. Nah, intinya kita bukan ahli tafsir. Nah, karena kita menyadari bahwa diri kita bukan ahli tafsir, maka jangan menafsirkan. Itu maksud saya. Karena kita ini bukan mufassir, maka jangan menafsirkan Al-Quran. Jadi bagaimana kita memahami Al-Quran? Ikuti para ulama ahli tafsir. Karena kita tidak bisa menafsirkan, maka ikutilah para ulama ahli tafsir. Nah, banyak sekali penyimpangan itu terjadi, penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran itu karena orang yang bukan mufassir menafsirkan Al-Quran. Dia hanya beli terjemahan Al-Quran di pasar, beli di toko, kemudian dipahami sendiri, ditafsirkan sendiri. Ini adalah masalah besar yang kemudian akan mengacaukan pemahaman dan kemudian merusak kemurnian ajaran Islam karena orang-orang yang semacam ini. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat ada sebagian ayat Al-Qur'an kok seakan-akan itu menunjukkan dalam tema yang kita bahas, menunjukkan neraka itu tidak abadi, seperti ayat yang tadi kita baca, labithina fiha ahqaba. Nah, ini nanti kalau ditafsirkan secara zahir, maka akan tabrakan dengan puluhan ayat, dan ini nggak bisa seperti itu. Maka kita harus merujuk kepada penafsiran para ulama. Bagaimana para ulama menafsirkannya? Para ulama tidak mungkin akan mentabrakkan ayat itu dengan ayat yang lain, karena kalamullah itu yata'abad la yatanaqad, saling memperkuat, tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhah-syubhah yang lain yang dilontarkan oleh orang-orang yang meyakini keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, tetapi tidak kita sebutkan seluruhnya. Yang penting yang harus kita pegangi di sini adalah bahwa wajib kita meyakini bahwa neraka itu abadi, penduduknya orang-orang kafir abadi di dalam neraka. Surga itu abadi dan penduduknya itu juga abadi di dalamnya. Nah, salah satu hal penting yang ini menggunakan logika yang kemudian seseorang terseret untuk menentang Al-Quran adalah pemikiran mereka. Loh, kalau dikatakan surga itu abadi, neraka itu abadi, berarti sama dengan Allah dong. Padahal Allah kan nggak serupa dengan makhluknya. Ada pemikiran seperti ini sehingga kemudian dia mengatakan neraka itu nggak abadi. Padahal Al-Quran mengatakan abadi. Dia bilang karena nggak pahamnya dia mengatakan neraka itu tidak abadi karena apa? Berdasarkan pikiran pendek dia, pemikiran yang cekak dia, bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk. Kalau dikatakan surga itu abadi, neraka itu abadi, berarti sama dengan Allah, sama-sama abadinya. Nah, ini tidak benar. Nah, keabadian Allah itu berbeda dengan keabadian surga dan neraka. Apa bedanya antara abadinya Allah dengan abadinya surga dan neraka?
abadinya Allah itu zatiyun. Abadinya Allah itu zatiyun. Artinya dari segi zat memang abadi. Zat Allah itu dari segi zat itu abadi. Tidak ada yang menjadikan Allah itu abadi. Itu maknanya. Saya ulangi lagi, keabadian Allah itu zatiyun. Artinya dari segi zat Allah itu abadi. Artinya tidak ada yang menjadikan Allah abadi. Memang ya abadi. Kenapa? Karena adanya Allah tidak berpermulaan. Karena adanya Allah tidak berpermulaan, maka adanya Allah juga tidak berpenghabisan. Inilah makna bahwa abadinya Allah zatiyun. Sementara abadinya surga dan neraka itu laisa zatiyan. Keabadian surga dan neraka itu tidak zati, tidak dari sisi zatnya. Kenapa? Karena dari sisi zatnya jaiz, mungkin secara akal, diterima secara akal, surga itu akan punah dan neraka itu akan punah. Nah, sebab surga itu adanya berpermulaan, neraka itu adanya berpermulaan. Dulu nggak ada, kemudian Allah menciptakan keduanya sehingga menjadi ada, maka secara akal bisa saja surga dan neraka itu punah. Dari sisi bendanya, dari sisi bendanya surga dan neraka itu bisa saja punah. Tetapi karena Allah menjadikan surga dan neraka itu abadi, maka dia menjadi abadi. Jadi keabadian surga dan neraka itu karena apa? Bukan karena zatnya, tetapi karena dijadikan abadi. Nah, saya ulangi, abadinya surga dan neraka itu karena dijadikan abadi, dikehendaki oleh Allah abadi. Seandainya Allah tidak menghendakinya terjadi, tidak menentukannya abadi, tidak menjadikannya abadi, maka pastilah surga dan neraka itu akan punah. Karena dari sisi zatnya dia akan punah. Tetapi karena dijadikan abadi, maka dia menjadi abadi. Jadi Allah abadinya tidak dijadikan abadi, memang sudah abadi zati. Sementara surga dan neraka itu abadinya karena dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda abadinya Allah itu berbeda dengan abadinya surga dan neraka. Maka nggak bisa dibuat alasan bahwa itu akan serupa dengan Allah. Tidak bisa. Tidak bisa dibuat alasan seperti itu karena abadinya Allah berbeda dengan abadinya surga dan neraka. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yang wajib untuk kita yakini adalah bahwa orang-orang mukmin di dalam surga itu akan melihat Allah, ru'yatullah. Ru'yatullah, melihat Allah dengan mata, adalah a'zamu ni'ami ahlil jannah. Kenikmatan penduduk surga yang paling besar itu adalah melihat Allah. Tidak ada kenikmatan yang mengungguli kenikmatan ketika penduduk surga melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Luar biasa nikmatnya ketika seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan surga yang kemarin kita ceritakan tidak ada apa-apanya dibandingkan
nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita imani. Kenapa? Karena telah disebutkan di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga, orang-orang mukmin itu nadhirah, berseri-seri, bergembira. Kenapa mereka berseri-seri bergembira? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat apa? Melihat Tuhannya. Nah, ini adalah dalil dari Al-Quran bahwa Allah itu dilihat nanti di akhirat. Nah, tetapi ketika orang-orang mukmin itu melihat Allah, ini yang harus kita pahami. Ketika orang-orang mukmin itu melihat Allah, mereka berada di dalam surga. Siapa? Orang-orang mukmin itu yang melihat Allah itu berada di dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti yang kita yakini sekarang. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat. Karena dia bukan jisim, bukan benda. Penduduk surga berada di dalam surga, sementara Allah tidak di dalam surga, juga tidak di luar surga. Tidak di depan kita, tidak di belakang kita, tidak di kanan kita, tidak di kiri kita, tidak di atas kita, tidak di bawah kita. Allah tidak berada pada tempat, tidak berada pada arah tertentu. Jadi siapa yang berada di dalam surga? Orang-orang mukmin di dalam surga. Mereka melihat Allah ketika mereka di dalam surga, tetapi Allah ada tanpa tempat. Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan zatnya yang bukan benda, yang ada tanpa tempat dan arah kepada penduduk surga. Nah, ini catatan penting, karena sebagian orang yang pemahamannya itu salah. Ketika dikatakan bahwa orang mukmin melihat Allah di dalam surga, mereka langsung mengatakan pemahamannya Allah di dalam surga. Mereka mengatakan, loh, orang mukmin melihat Allah dalam surga, berarti Allah dalam surga berarti. Itu pemahaman yang keliru. Yang di dalam surga itu orang-orang mukminnya, sementara Allah tidak di dalam surga, juga tidak di luar surga. Orang yang meyakini Allah dalam surga itu orang Nasrani. Mereka mengatakan Bapa yang ada di dalam surga. Sementara kita umat Islam tidak meyakini itu. Kita meyakini Allah yang menciptakan surga tidak membutuhkan kepada surga untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Sebagaimana Allah tidak membutuhkan kepada langit, tidak membutuhkan kepada arsy sebagai tempat tinggalnya, karena Allah ada sebelum terciptanya langit, surga, arsy dan tempat-tempat yang lainnya. Ini catatan penting bagi kita. Dalam hadis disebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesakan dalam melihatnya. Jadi kalian akan melihat Tuhan kalian. Sangat jelas di dalam hadis ini. Dalam hadis ini riwayat Al-Bukhari, bahwa kalian itu akan melihat Allah dengan mata. Dengan mata yang abadi di dalam surga, sebagaimana kalian melihat bulan. Ini bukan berarti Allah itu seperti bulan. Ini nanti kalau orang memahaminya pendek lagi, ngikuti terjemah, bisa keliru lagi memahaminya. Sebagaimana kalian melihat bulan, maksudnya adalah dalam hal tidak ada keraguan.
ketika kita bulan purnama, ya, bulan purnama, kemudian kita melihat bulan. Kita ragu nggak kalau yang kita lihat itu bulan? Ya jelas nggak ragu, itu pasti bulan. Nggak mungkin itu bintang atau itu matahari. Nah, seperti itulah ketika kita melihat Allah, kita tidak ragu bahwa yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesakan dalam melihatnya. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Seandainya Allah berada di tempat tertentu, kira-kira berdesakan nggak orang melihatnya? Ya jelas berdesakan. Nah, seperti misalnya si A berada di sana, orang-orang ingin melihat si A, sementara orangnya puanya ingin melihat si A itu bertempat. Nah, pasti semua orang berdesakan, ada yang nggak kelihatan juga. Nah, tetapi di sini apa dikatakan? La tudhammuna fi ru'yatihi, artinya kalian tidak berdesakan ketika melihatnya. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat, sehingga orang-orang mukmin yang melihat Allah di dalam surga, itu mereka yang di dalam surga, orang-orang mukmin yang di dalam surga itu tidak berdesakan ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun di dunia ini, maka Allah tidak dilihat dengan mata. Allah tidak dilihat dengan mata yang faniyah, mata yang akan punah ini, tidak akan dilihat dengan mata itu. Disebutkan dalam hadis lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Artinya apa? Artinya di dunia ini seseorang tidak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang meyakini kebalikan dari keyakinan ini namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Allah nggak bisa dilihat di akhirat nanti. Sebagaimana Allah itu tidak dilihat di dunia, Allah juga tidak dilihat di akhirat nanti. Itu kata orang Mu'tazilah. Dan akidah ini bertentangan dengan ayat yang tadi kita baca. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bertentangan dengan ayat ini secara jelas. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, lagi-lagi ada ayat yang lain, dan ini sebagai ujian bagi manusia. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, sebagai ujian bagi kita. Apakah kita beriman kepada ayat-ayat itu atau tidak? Apakah kita memahaminya dengan benar atau tidak? Ada ayat ketika Nabi Musa ingin melihat zat Allah, ingin diperlihatkan zat Allah, kemudian Allah berfirman lan tarani, yang artinya kamu tidak akan melihatku. Nah, sebagian orang salah memahami ayat ini. Nah, ini ayatnya sudah jelas, lan tarani, kamu tidak akan melihatku, berarti nggak bisa dilihat tuh. Nah, ini lagi-lagi apa? Bisa menabrakkan ayat dengan ayat yang lain. Maka di sini kita harus melihat bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Ternyata apa? Lan tarani fid dunya, kamu tidak akan melihatku di dunia ini. Nabi Musa ingin diperlihatkan zat Allah. Setelah beliau diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara, beliau ingin juga melihat zat Allah. Tetapi kemudian dijawab apa? Lan tarani, kamu tidak akan melihatku. Artinya apa? Kamu tidak akan melihatku fid dunya, di dunia.
Karena Allah tidak dilihat di dunia, tetapi dilihat nanti di akhirat. Nah, jangan dipahami secara secara kontradiktif dengan ayat yang lain. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau kita mengulas secara rinci tentang dua permasalahan ini, menjelaskan satu demi satu makna-makna sebagian ayat yang mutasyabihat, yang seakan-akan kemudian menunjukkan sebaliknya dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini akan sangat panjang. Tetapi yang harus kita pedomani dalam memahami ayat Al-Quran adalah satu, ayat Al-Quran tidak saling bertentangan. Dua, orang yang bisa menafsirkan adalah mufassir, yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mufassir. Kita yang tidak mengetahui atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir, jika ingin selamat, maka ikutilah para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Itu kunci agar kita selamat. Jika tidak, seseorang kemudian menggunakan akal pikirannya untuk memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama tafsir, para ulama mujtahidin, maka dia bisa sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk memperteguh keimanan kita yang berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan tentang iman terhadap para malaikat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.